Oke, nomor 1. Himpunan penyelesaian dari pertidasaman kuadrat 3x kuadrat. Jadi ada pertidasaman kuadrat, sebentar. 3x kuadrat, terus ditambah 5x, terus dikurangin sama 2 lebih dari 0. Kalau ada pertidasaman kuadrat, ini tuh sama kayak persamaan kuadrat, tinggal kalian faktorin. Nah, ini kan karena depan x pangkat 2-nya ini 3, bukan 1, jadi faktornya itu agak ribet gitu. Caranya itu kan 3 kali 2 berapa? 3 kali minus 2 berapa? Tiga kali minus 2 kan minus 6 ya? Oke. Nah, terus berapa kali berapa yang hasilnya itu minus 6, tapi kalau kalian jumlah itu hasilnya adalah plus 5. Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak gitu? Berapa kali berapa yang hasilnya minus 6, tapi kalau di jumlah itu hasilnya plus 5. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu nih. Berapa kali berapa yang hasilnya minus 6, tapi kalau di jumlah itu hasilnya plus 5. Oke, jadi iya, minus 1 dan pakai untuk mengganti si 5x. Jadi si 5x ini kita ubah ke bentuk 3x kuadrat. Tadi kan minus 1 dan 6 ya. Ya udah, jadi min x, karena kan x kan sama kayak 1 kali x ya. Nah, terus kalian tambah dengan 6x dikurangin 2 lebih dari 0. Kan min x ditambah 6x hasilnya adalah 5x gitu. Jadi ya sama aja, cuman kita ubah ke bentuk yang lain gitu, oke? Nah, kayak gini. Kalau udah kita ubah ke bentuk lain, tuh, nah, kita bagi 2, yang ini sama yang ini gitu. Nah, kan kalau 3x kuadrat dikurang x itu kalau difaktorin kan bisa kita ubah jadi x dikali 3x min 1, ya kan? Karena kan x kali 3 adalah 3x kuadrat, terus x kali min 1 adalah min x gitu. Cuman kita faktorin aja. Nah, kalau minus 1 lebih dari 0. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ada yang bingung nggak? Apa udah aman sampai tahap ini? Ya ampun. Wifi-nya. Bentar guys, wifi-nya agak-agak break. Suaraku putus-putus nggak ya? Suaraku aman kan ya? Wifi di sini agak-agak gimana gitu. Aman.
Nggak bisa lagi. Gimana sih? Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus ini kan ada sama-sama atau digabungin lah kalau istilah aku. Jadi kan ada X dan plus 2, tulis X plus 2. Nah, karena 3X min satunya ini ada 2, kita tulis 1 aja. Jadi dikali dengan 3X minus 1 lebih dari 0. Nah, kalau udah difaktorin gini, kita cari pembuat nolnya. Jadi kalau di pertidaksamaan itu ada istilah pembuat 0. Pembuat 0. Caranya tuh sama kayak yang di persamaan, kan tinggal X plus 2 sama dengan 0, jadi X-nya ini sama dengan minus 2 gitu. Nah, terus, atau 3X min 1 sama dengan 0, 3X sama dengan 1, X-nya sama dengan 1/3. Nah, karena kita udah ada pembuat kalian masukin angka, misal yang di daerah sini dah, yang lebih dari 1/3. Misal nih, kalian ambil sembarang angka yang lebih dari 1/3. Misalkan aku ambil angka 5 gitu. Nah, si angka 5 ini kalian masukin ke saya kali ini angka 5. 5 tambah 2 kan 7, ya kan? Kalian kali sama 3 kali 5 adalah 15, 15 kurang 1 adalah 14. Nah, kan 7 kali 14 kan pasti positif kan? Kan ini sama-sama positif gitu. Nah, kalau hasilnya positif, kalian bisa simpulin kalau di daerah sini hasilnya adalah bakal positif gitu. Paham nggak? Ada yang mau tanya cara cari daerah positif negatif? Nah, kalau untuk yang daerah ini itu sama. Kali minus 1, pasti kan ini hasilnya bakal negatif. Jadi di daerah sini itu bakal negatif gitu atau minus. Nah, biasanya ini enggak, yang selalu kalau di sini itu bakal positif, yang di sini bakal negatif gitu. Paham nggak? Ada yang mau tanya? Nah, karena ini itu yang diminta itu lebih dari 0, maka kita pakai yang positif. Karena kan kalau positif pasti lebih dari 0, ya kan? Nah, kesimpulannya kita udah dapet nih si X-nya ini. X kurang dari minus 2 atau
X-nya ini lebih dari sepertiga. X dari 2 atau X. Nah, yang C. Ada yang mau tanya? Nomor aja. Nomor 2 itu himpunan penyelesaian real pertidasamaan X kuadrat. Jadi nomor 2 itu ada pertidasamaan X kuadrat ditambah 4X. X kuadrat ditambah 4X dikurangin sama 21 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini kan tandanya beda ya sama yang tadi. Kalau yang tadi kan cuma lebih dari, nggak ada tanda sama dengan gitu. Satu, tapi kalau di jumlah itu hasilnya adalah jumlah hasilnya 4. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke. Jadi ini hasilnya itu 3, minus 3 dan 7. Karena kan kalau minus 3 kali 7 hasilnya adalah min 21, tapi kalau minus 3 tambah 7 hasilnya adalah 4 gitu. Nah, karena kita udah dapat minus 3 dan 7, tinggal kita masukin aja gitu. Tapi ini nggak seribet yang nomor 1, kalau yang ini tuh langsung aja. X dikurangin dengan 3 dikali dengan X ditambah 7 kurang dari atau sama dengan 0 gitu. Nah, ini kita tinggal cari pembuat nolnya. Ya udah, tinggal X minus 3 sama dengan 0, terus X sama dengan 3. Atau X plus 7 sama dengan 0, X-nya ini sama dengan minus 7 gitu. Nah, karena kita udah dapet si pembuat nolnya, kita tinggal bikin aja nih garis bilangannya. Ingat yang di sebelah kiri itu adalah yang paling kecil. Jadi yang di kiri itu adalah angka minus 7. Nah, karena ini itu kurang dari atau sama dengan 0, maka kayak lingkarannya. Kan kalau yang lebih dari 3, ambillah angka 10 gitu. Nah, si angka 10 ini kalian masukin ke pertidasamaan yang ini nih, yang paling akhir. Ya udah kan 10 kurang 3 adalah 7 ya kan? 10 tambah 7 adalah 17. Nah, positif kali positif pasti hasilnya bakal positif gitu. Nah, biasanya kalau yang di sininya itu positif, maka yang di sini itu bakal negatif, yang di sini bakal positif, tinggal diselang-seling aja gitu. Nah, karena ini kurang dari, kita ambil yang daerah minus.
Jadi himpunan penyelesaiannya itu X-nya itu adalah X-nya itu adalah kurang dari -7. Lebih dari atau sama dengan -7, tapi X-nya ini kurang dari 3 gitu. Ada yang mau tanya? Jadi yang ini tuh cara bacanya adalah X sedemikian hingga X-nya lebih dari -7 dan X-nya kurang dari atau sama dengan 3. Nggak ada yang mau tanya nih? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, nomor 3 ini himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ini mutlak lagi agak ribet ya sebenarnya. X plus 3, ini tuh mutlak X plus 3, terus dibagi X minus 1. X minus 1 itu lebih kecil dari 1. Nah, coba deh. Aku tuh kalau lebih kecil gini ada syaratnya. Wait, mana ya? Nah, ini kan karena kurang dari ya, kita pakai sifat yang ini nih, yang paling pertama. Jadi, kalau soal yang ini itu bisa kita pecahkan dengan cara -1 yang dari 1. Gitu. Dari min A dan tuh. Mungkin ini agak ribet ya, tapi kalian paham nggak? Kalian akan dapat ini pas kuliah nanti. Ada yang mau tanya nggak nih, yang tahap ini nih? Oke. Wait. Nah, wah, patah-patah kah? Soalnya di sini emang agak lemot jujur. Patah-patah nggak guys suara aku? Oke, intinya adalah kalau ada pertidaksamaan mutlak dan kalian ada yang kurang dari atau apapun itu, kalian bisa pakai sifat yang ini nih. Bisa ubah ke bentuk yang X plus 3 per X minus 1, lebih dari minus 1, dan kurang dari 1 gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal kayak pecah gitu loh. Karena kan ini kan bentuknya itu adalah pecahan. Nah, kalau dalam pertidaksamaan ada bentuk pecahan, itu kalian nggak bisa langsung kali silang. Kenapa? Karena tuh kita belum tahu pasti nih apakah si penyebutnya ini bakal positif atau negatif. Kalau penyebutnya ini negatif, itu bisa merubah tanda gitu. Jadi kalian nggak bisa sembarang kali silang ya kalau pertidaksamaan. Kalau persamaan itu bakal gampang. Oke, nah jadi kan ini kan ada bagian 1 deh. Bagian 1. Ada X plus 3
dibagi X min 1 itu lebih dari minus 1 gitu. Oke, diambil yang step ini nih, yang bagian ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal pindah ruas si minus 1-nya ini. Jadi kan X plus 3 dibagi X min 1 ditambah 1 lebih dari 0. Nah, kalau udah pindah ruas kayak gini, kita tinggal ubah angka satunya ke bentuk pecahan yang penyebutnya itu sama dengan yang ini. Ya udah, karena penyebutnya adalah X min 1, tinggal bikin X min 1 gitu. Kan ini kan X plus 3. Nah, X min 1 kali 1 adalah, ya udah, X min 1 gitu. Lebih dari 0. Ini kan X tambah X adalah 2X. 3 kurang 1 adalah plus 2. Ini dibagi dengan X minus 1 lebih dari 0. Nah, ini kan artinya adalah si pembuat nolnya tinggal 2X plus 2 sama dengan 0. 2X sama dengan minus 2. X-nya itu sama dengan minus 2 bagi 2 adalah minus 1. Atau, nah, kalau dalam pecahan, kalian harus hati-hati di penyebutnya. Jadi, dalam pecahan itu penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi, si X min 1-nya ini tidak sama dengan 0 gitu. Jadi, X-nya ini tidak sama dengan 1. Oke? Nah, ini kan kalau kita bikin garis bilangan, ya garis bilangannya di akhir aja biar kita bisa gabung. Nah, terus yang bagian 2 di sini bagian 2. Nah, kan ada X plus 3, ya kan? X plus 3 dibagi X min 1 kurang dari 1. Ya udah, yang ini tuh sama kayak tadi. Jadi kan X plus 3 dibagi X min 1 kurang dari 1. Kurang dari 0 gitu. Sorry, kurangin 1 kurang dari 0. Nah, terus ini kan si angka satunya bisa kita ubah ke bentuk yang kayak tadi nih, yang ini. Jadi itu X plus 3 dikurangin, kayak cuma beda tanda doang gitu loh. Dikurangin dengan X minus 1. Aku lupa dikurungin tadi. Nah, terus kalian bagi dengan X minus 1 kurang dari 0 gitu. Ini kan sama ya kayak X tambah 3, min kali X adalah min X, min kali min 1 adalah plus 1. Dibagi dengan X minus 1 kurang dari 0. Nah, kan ini kan X kurang X itu habis, terus 3 tambah 1 adalah 4, dibagi dengan X minus 1 kurang dari 0. Nah, ini tuh si pembuat nolnya cuman X min 1 tidak sama dengan 0. X-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin 2 garis bilangan. Bagian 3, kan ada 2 garis bilangan nih. Terus, nah, ini kan yang pertama itu yang bagian 1 yang paling kecil angkanya adalah minus 1. Tulis di sini minus 1. Nah, ingat ya, karena tandanya itu nggak ada sama dengan, kita nggak usah bikin lingkaran penuh gitu. Terus, tidak sama dengan 1. Nah, kalau tidak sama dengan 1, kalian jangan pernah buletin sih lingkarannya kayak gini. Itu nggak boleh. Oke? Harus bulet yang biasa aja. Walaupun misalkan yang di sini tuh ada tanda sama dengan. Oke? Nah, terus yang persamaan kedua ini itu cuman X-nya tidak sama dengan 1 di sini. Nah, terus kan ini kan tadi simbolnya adalah lebih dari 0 nih, yang bagian 1. Ya udah, kita tinggal uji titik. Ambil angka yang lebih dari 1, misalkan adalah 2. Nah, si 2 ini kalian masukin ke pertidaksamaannya. Yang ke pertidaksamaan ini nih, kan 2 kali 2 adalah 4, 4 tambah 2 adalah 6. Dibagi sama 2 kurang 1 adalah 1. Nah, plus, dibagi plus hasilnya itu bakal plus. Oke? Jadi yang di sini itu adalah plus gitu. Nah, terus
Kalau yang di sini itu plus, biasanya yang di sini itu jadi minus, yang di sini jadi plus. Nah, sekarang kita ke persamaan kedua. Kalian cari angka yang lebih dari satu, misalkan 2 nih. Nah, si 2 ini kalian masukin ke pertidaksamaan yang ini. 4 dibagi dengan 2 kurang 1 adalah 1. Plus bagi plus itu jadi minus gitu. Jadi yang di sini itu daerah plus bagi plus jadi plus ya. Yang di sini itu plus, yang di sini itu minus gitu. Nah, sekarang yang di sini kan lebih dari ya. Jadi yang garis pertama itu kalian ambil sama tuh yang ini tuh dibaca dan gitu. Dibaca dan. Nah, karena ini tuh dan, kalian tuh kayak iriskan kedua garis bilangan ini. Kayak cari daerah yang diarsir semua gitu loh. Ini kan diarsir nih, misalnya kayak gini. Kalau misal aku ambil daerah yang di sini doang, oke, kalau misalnya yang di sini doang, kan itu kan kayak yang bagian bawahnya itu kagak diarsir, jadi nggak usah kalian ambil gitu. Kalian harusnya itu tuh ngambil yang daerah sini, karena yang di bawahnya itu, nah yang di bawahnya itu juga diarsir gitu. Jadi HP-nya itu adalah X-nya kurang dari minus 1. Lanjut nomor 4 nih. Itu adalah yang logaritma lagi. Nilai X yang memenuhi sepertiga log X plus akar 3 X plus akar 3 lalu ditambah sepertiga log X minus akar 3. X minus akar 3. Aku harap kalian kagak lupa sama yang logaritma ya. Ini lebih dari 0. Nah, ini kan karena sama-sama sepertiga log dan ini tuh penjumlahan, bisa kita ubah ke bentuk perkalian, ya kan? Jadi, sepertiga log X plus akar 3 dikali dengan X min akar 3. Oke? X minus akar 3. Nah, lebih dari 0. Nah, si 0 ini kan bisa kita ubah ke bentuk sepertiga log sepertiga pangkat 0 gitu. Oke? Masih ingat kalian kalau misal nih ada angka 1. Nah, terus misalkan ada kayak kita harus ubah bentuk 1 ini ke bentuk 2 log sekian gitu. Ya udah tinggal 2 log 2 kalian samain 2, nah tinggal pangkat 1 gitu. Sama dengan A kuadrat dikurangin B kuadrat itu. Jadi kalau misalkan ada X plus akar 3 dikali X min akar 3, maka hasilnya adalah X kuadrat dikurangin akar 3 kuadrat. Lebih dari, nah, bilangan apapun yang dipangkat 0 hasilnya adalah 1 gitu. Jadi ini itu X kuadrat. Nah, kalau akar dipangkatin 2 hasilnya adalah yang
angka di dalam akarnya itu sendiri, jadi minus 3. Nah, si satunya ini bisa kita pindahin ruas, jadi minus 1 lebih dari 0. Jadi X kuadrat minus 3 kurang 1 adalah minus 4 lebih dari 0. Nah, kalau yang kayak gini bisa kita ubah angka 4-nya ya kan, jadi X kuadrat minus 2 kuadrat lebih dari 0 gitu. Jadi kan ini kan X ditambah 2 dikali X minus 2 sama, lebih dari 0. Sama dengan si tadi. Nah, terus tinggal ini kan pembuat nolnya adalah X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 2. Yang di sini itu adalah 2. Nah, kita cari angka yang lebih dari 2, misalkan 3 nih. Nah, kan 3 tambah 2 terus 5 kalau kalian tahu ini sama 3 kurang 2 kan 1 ya. Kalau sama 1 pasti hasilnya bakal positif ya kan. Jadi yang di sini itu adalah positif, yang di sini negatif, yang di sini positif. Cari yang lebih dari, ya udah ambil yang positif, yang ini sama ini. Jadi X-nya itu kurang dari minus 2 atau X-nya itu lebih dari 2.